Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Cahayasari Rusmanda dengan nomor NPM 22.237. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang apa saja sih yang sudah saya kerjakan untuk program penyuluhan pendidikan hukum masyarakat. Slide selanjutnya terdapat identifikasi masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab di dalam PowerPoint ini. Yang pertama ada apa tema yang akan dibawakan di acara penyuluhan pendidikan hukum masyarakat ini. Pertanyaan kedua, apa posisi dan peran saya dalam penyuluhan pendidikan hukum masyarakat ini. Yang ketiga, jelaskan progres yang sudah dikerjakan dalam acara penyuluhan pendidikan hukum masyarakat ini. Lanjut pada slide berikutnya. Di sini ada tema penyuluhan yang akan dibawakan oleh kelompok kami. Tema yang dipilih oleh kelompok kami adalah kenakalan remaja. Materi ini akan dibagi menjadi 4 submateri. Yang pertama adalah perilaku seks bebas, yang kedua adalah penyalahgunaan narkotika, yang ketiga adalah tawuran antara anak muda, yang keempat adalah bullying. Lalu pada slide selanjutnya, ada apa sih posisi atau peran saya dalam penyuluhan ini? Nah, posisi saya dalam kegiatan penyuluhan ini adalah sebagai anggota kelompok dari submateri tentang perilaku seks bebas di kalangan remaja dan bertugas menjadi pemandu ice breaking bagi para pembelajar. Lalu di sini ada rencana kerja. Kami kelompok kelas F berencana untuk melakukan penyuluhan pendidikan hukum masyarakat ke desa-desa mengenai kenakalan remaja. Di dalam acara penyuluhan hukum masyarakat ini, hal-hal yang sudah dikerjakan di rancangan acara penyuluhan kelompok kami yaitu penentuan materi, yaitu dengan tema inti kenakalan di kalangan remaja. Lalu materi inti ini dibagi lagi menjadi 4 submateri. Yang pertama adalah perilaku seks bebas, yang kedua adalah penyalahgunaan narkotika, yang ketiga adalah tawuran antara anak muda, dan yang keempat ada bullying. Di dalam submateri ini telah dibagi anggota untuk mempresentasikan penyuluhan ini kepada masyarakat. Tiap submateri berisikan 11 anggota kelompok. Dipilihnya 11 anggota kelompok ini dikarenakan murid kelas F ada 44 murid. Nah, 11 anggota kelompok yang masing-masing dari anggota dari kelompok tersebut mendapatkan perannya masing-masing juga di submateri itu. Lalu masih di rencana kerja, materi yang akan kami sampaikan adalah seks bebas yang sudah marak terjadi di dalam kalangan remaja. Kami bertujuan untuk memberikan sex education sebagai bentuk pencegahan yang pada zaman sekarang semakin marak terjadinya seks bebas kepada kalangan remaja atau seks pre-married, atau bisa disebut juga seks sebelum nikah. Diadakannya penyuluhan ini juga sebagai bentuk kesadaran remaja akan bahayanya seks bebas agar remaja bisa lebih mencegah atau tidak melakukan seks bebas yang pada akhirnya akan menimbulkan hal negatif bagi mereka sendiri. Saya ditugaskan dalam materi perilaku seks bebas di kalangan remaja bersama 10 anggota lainnya yang perannya akan dijelaskan di slide berikutnya. Pada slide berikutnya ada anggota dan peran. Anggota dan peran dalam struktur submateri seks bebas di kalangan remaja ini dibagi menjadi 4, yaitu ada pemateri, MC, icebreaking, dan brainstorming. Anggota yang berperan menjadi pemateri adalah Diani Otik Hartoyo, yang kedua ada Will dan Ansori Ashar, yang ketiga adalah Dafaraka. Lalu ada yang berperan menjadi MC. MC ada 2, yaitu Mufid Muhammad Firdaus dan Cindy Olivia Malva. Lalu ada yang berperan menjadi pembimbing icebreaking, yaitu Nazra Tara, Raffi Cahayasari, Regina Sherly. Lalu ada juga yang mendapat peran brainstorming, yaitu ada Syahrul Fauzan Putra Rinaldi, Dava Hanifan, dan Feby Fabrianti. Lalu di slide selanjutnya sudah masuk ke rancangan icebreaking. Hal-hal yang sudah kami kerjakan sebagai anggota yang berperan sebagai pembimbing icebreaking dengan anggota Nazra Tara, saya sendiri, dan Regina Sherly. Di antaranya adalah menyusun apa yang akan dilakukan untuk mencairkan suasana dalam submateri perilaku seks bebas. Hal yang terpikirkan oleh anggota kami icebreaking yaitu game estafet spidol dan rebutan kursi. Namun dikarenakan kekurangan game rebut kursi tersebut yang akan merusak venue dan susah untuk mengkoordinasikan para pembelajar, maka
estafet spidol akan dipilih menjadi game yang akan dilakukan untuk ice breaking. Lalu di sini ada prosedur ice breaking. Yang pertama, anggota ice breaking menyiapkan satu buah spidol dan alat audio seperti speaker, mikrofon, dan laptop. Lalu yang kedua, anggota ice breaking mengkoordinasi kepada para pembelajar tata cara permainan estafet spidol. Yang ketiga, pertanyaan yang akan disajikan kepada peserta. Yang keempat, waktu yang diberikan untuk ice breaking yaitu 20 menit. Lalu poin kelima, setelah game estafet spidol berakhir, pembimbing ice breaking akan mengarahkan peserta untuk duduk kembali dan merapikan venue kembali seperti semula. Poin keenam, setelah ice breaking berakhir, MC akan mengambil alih acara dan lanjut ke acara penyuluhan. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peraturan permainan estafet spidol. Yang pertama adalah peserta duduk dengan posisi sejajar dengan peserta lain. Lalu yang kedua, spidol diberikan kepada peserta paling depan atau paling belakang. Lalu yang ketiga, musik akan dimulai dan peserta akan memberikan spidolnya atau menestafet spidolnya kepada peserta di sebelahnya. Yang keempat, estafet akan terus dilakukan hingga musik diberhentikan oleh pembimbing ice breaking. Yang kelima, pada saat musik berhenti, orang yang terakhir memegang spidol akan ditunjuk untuk maju ke depan dan mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari pembimbing. Lalu poin keenam, jika peserta berhasil menjawab, maka peserta akan mendapatkan hadiah dari anggota kelompok submateri perilaku seks bebas. Setelah saya membacakan tentang tata cara permainan estafet spidol, audiens yang terpilih dari game estafet spidol akan diberikan pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang pertama adalah sebutkan sila Pancasila keempat. Yang kedua adalah sebutkan penyakit yang diderita dari seks bebas. Yang ketiga adalah sebutkan Presiden Negara Republik Indonesia. Yang keempat, sebutkan salah satu nama anggota dari kelompok submateri seks bebas. Nah, setelah jika audiens berhasil menjawab pertanyaan dari salah satu dari 4 tersebut, maka audiens berhak mendapatkan hadiah dari pembimbing ice breaking atau kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan tentang rancangan dan apa saja yang sudah kami kerjakan untuk penyuluhan pendidikan hukum masyarakat di desa ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.